Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haris Munandar. Kali ini saya akan berbagi cerita teman saya yang bernama Winda. Winda ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di cerita ini, si Winda ini dipaksa oleh majikannya yang bernama Ibu Sonya untuk menikahi anaknya yang bernama Andi Wibowo. Mau tahu kisahnya seperti apa? Mari kita simak ceritanya. Di awal cerita, saat si Winda ini sedang bekerja dan membersihkan rumah majikannya, dia pun tidak sengaja mendengar percakapan antara Ibu Sonya dan Pak Andi. Yaitu percakapannya seperti ini. Nikahi Winda, Di. Si Winda pun yang mendengar percakapan antara Ibu Sonya dan Pak Andi langsung kaget. Si Winda pun berpikir, entah apa yang terjadi. Entah apa yang diomongin sama Ibu Sonya dan kepada Bapak Andi. Si Winda pun berpikir, entah apa yang terjadi, sampai Ibu Sonya menyuruh Pak Andi untuk menikahi saya. Di percakapan itu pun, Pak Andi menjawab, "Tapi Bu, saya nggak mungkin menikahi Winda, karena Andi ini masih beristri." Si Winda pun yang mendengar percakapan mereka hanya bisa menelan ludah. Di percakapan itu pun, Ibu Sonya berkata kepada Bapak Andi, "Kamu jangan egois, Andi. Bagaimana dengan Kaila? Dia butuh sosok seorang ibu, sedangkan istri kamu hilang entah kemana rimbanya." Diceritakan, Kaila ini anaknya Bapak Andi, sedangkan istrinya yang bernama Ibu Rosa meninggalkan anaknya saat berumur 3 bulan. Saat berumur 3 bulan, entah kemana hilangnya dan tidak ada kabar sampai sekarang. Di situ pun Bapak Andi menimpali perkataan ibunya, Ibu Sonya, yaitu, "Memangnya tidak ada calon lain, Bu, selain Winda. Dia itu di sini hanya pembantu." Si Winda pun kaget bukan kepalang saat mendengar percakapan mereka berdua. Sedangkan Winda ini posisinya sedang menguping di dinding tanpa sepengetahuan mereka berdua dan mendengar percakapan mereka. Oh iya, di sini saya belum menceritakan profil seorang Winda ini. Jadi, Winda ini adalah gadis desa. Umurnya 25 tahun. Dia merantau ke Surabaya untuk menjadi pembantu rumah tangga. Dan si Winda ini bekerja di rumahnya Ibu Sonya dan Pak Andi. Sudah bekerja selama 3 tahun. Kita lanjutin antara percakapan Ibu Sonya dan Pak Andi. Dan Ibu Sonya berkata kepada Bapak Andi, "Ibu tidak mau tahu kamu harus menikah dengan Winda, karena Mama lihat Kaila, cucu Mama, sangat dekat dengan Winda." Itulah alasan mungkin kenapa Ibu Sonya sangat menginginkan anaknya Bapak Andi ini untuk menikahi saya, Winda. Karena Ibu Sonya ini melihat cucunya sangat dekat dengan saya. Memang benar, anaknya Kaila ini, anak Bapak Andi, sangat dekat dengan saya. Selanjutnya, si Winda ini karena panik, tidak sengaja menjatuhkan sapu yang dia pegang dan membuat Ibu Sonya keluar dari kamar karena mendengar ada sesuatu yang jatuh. Karena
Karena si Winda ini pun panik dan berkata, "Maaf Bu, saya tidak sengaja." Dan Ibu Sonya ini tersenyum melihat Winda. Hanya tersenyum. Selanjutnya Ibu Sonya ini menyuruh saya, Winda, untuk membuatkan minum untuk Bapak Andi. Saya pun segera membuatkan minum untuk Bapak Andi. Selanjutnya, saat Winda ini akan memberikan minum kepada Bapak Andi, dia pun berkata, "Pak, ini minumnya." Pak Andi pun hanya diam, tidak menanggapi. Padahal biasanya dia akan beramah tamah kepadaku. Si Winda pun berbicara dalam hatinya, Duh, mana mau sih Pak Andi menikahi saya? Sedangkan saya hanya seorang pembantu yang asalnya dari kampung. Setelah saya, Winda, memberikan minumnya kepada Bapak Andi, saya pun pamit segera keluar kamar. Saya pun beranjak ke kamar saya untuk berpikir dan berhening. Saya berpikir, bagaimana jika benar apa yang dikatakan Ibu Sonya soal memaksakan anaknya Bapak Andi untuk menikahi saya. Saya pun mungkin jika itu benar-benar terjadi dan Ibu Sonya benar-benar memaksa saya untuk menikahi Bapak Andi, mungkin saya akan menjawab, saya tidak akan mau menikahi Bapak Andi. Karena menikah tanpa cinta itu bukan impian saya. Karena saya sadar diri bahwa saya hanya gadis kampung yang merantau menjadi pembantu di rumah ini. Selanjutnya di lain cerita, si Winda ini pun mendengar, "Mbak Winda, kuenya dimakan," perintah Kayla dengan wajah cemberut karena dari tadi aku diamkan. Ya Allah, karena terlarut kejadian tadi sampai aku mengacuhkan gadis imut di depanku, yaitu Kayla. Si Winda pun ini menjawab, "Oh iya, maaf Kayla, maaf ya, ini Mbak makan kuenya." Kayla, anaknya Bapak Andi, umurnya 3 tahun. Dari kecil, dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibunya. Dan dia juga tidak pernah menanyakan keberadaan ibunya dari kecil. Selanjutnya, Bapak Andi pun menghampiri Kayla yang ada di samping saya, Winda. Dan Bapak Andi pun bertanya kepada anaknya, Kayla, "Kamu sedang makan apa?" Kayla pun menjawab, "Kayla sedang makan kue sama Mbak Winda." Entah kenapa semenjak kejadian tadi saya melihat Bapak Andi ini, hati saya bergetar-getar. Bapak Andi ini memang masih muda, umurnya masih 30 tahun, dan wajahnya juga sangat tampan. Selanjutnya, saat malam hari, Ibu Sonya meminta saya untuk menyiapkan makan malam. Dan saya pun segera menyiapkan makan malam untuk keluarga Ibu Sonya. Setelah saya menyiapkan makanan di meja dan semuanya sedang duduk untuk siap menyantap makanan, saat saya mau pergi, tiba-tiba Ibu Sonya memanggil saya, "Winda, sini, ikut makan bersama kami." Saya pun yang mendengar itu kaget bukan kepalang. Karena saya tidak biasa makan di meja makan dengan meja yang sangat besar dan dikelilingi oleh majikanku. Saya masih terkaget-kaget. Karena saya dipaksa oleh Ibu Sonya untuk ikut makan, saya pun segera bergabung.
Saya pun malu-malu karena tidak pernah merasakan makan bareng dengan mereka. Karena saya sadar diri, saya Winda hanya sebagai pembantu di rumah ini. Selanjutnya, di tengah acara makan-makan, Ibu Sonya pun bertanya kepada saya, Winda. Winda, apakah kamu sudah punya pacar? Saya pun kaget. Bukan makanan yang aku telan, tapi ludah yang aku telan dan sangat pahit. Dan dengan terbata-bata, saya pun menjawab pertanyaan Ibu Sonya. Saya belum punya pacar, Nyonya. Dan dijawabnya oleh Ibu Sonya. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti 2 hari lagi, pas di hari Minggu, keluarga kami akan bermain ke rumah kamu. Waduh. Di pikiran si Winda ini, entah apa yang dipikirkan si Winda ini, karena kaget bukan kepalang. Tiba-tiba Ibu Sonya berkata demikian, yaitu keluarganya ingin bermain ke rumahnya. Aduh, di situ pokoknya si Winda ini kaget bukan kepalang. Bukan makanan yang dia telan, tapi ludah yang sangat pahit yang dia telan. Di saat itu pun, aku berkata kepada Ibu Sonya, mau ngapain ibu dan keluarga mau main ke rumah saya? Aku pun dalam hati pura-pura bodoh. Dan dijawabnya oleh Ibu Sonya, yaitu saya dan keluarga saya akan mau melamar kamu untuk Bapak Andi. Aduh, si Winda ini pun yang mendengarnya lemas bukan kepalang. Lemas bukan kepalang. Sekian ceritanya. Jika kalian mau tahu cerita selanjutnya seperti apa, jika kalian suka ceritanya, mari bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar, lanjut, nanti saya akan melanjutkan cerita ini. Seru kan ceritanya? Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.